Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Cepi Triatna MPD, selaku dosen pengampu pada mata kuliah pengelolaan pendidikan, akan memaparkan materi tentang pemasaran pendidikan. Next. Nah, di sini ada Ega Purwanti, lalu ada Peren Shipa, lalu ada Muhammad Jauban, dan saya sendiri Tanjani Sabrina. Selanjutnya, di sini ada pengertian. Pemasaran pendidikan adalah salah satu jenis pemasaran yang mempromosikan konten pendidikan yang unggul dan berharga untuk membantu institusi ataupun masyarakat dalam memanfaatkan konten pendidikan. Ini mulai dari input, proses, output, sampai dengan outcome dari suatu lembaga pendidikan. Lalu selanjutnya, ada tujuan. Tujuan utama dari pemasaran pendidikan adalah membantu mencapai kesuksesan pelanggan pendidikan, peserta didik, orang tua, dan lain-lain, sesuai dengan tujuan mereka dengan memadukan tujuan lembaga pendidikan dan tujuan pelanggaran. Hal ini dilakukan dengan memastikan keterlibatan dan keberhasilan pelanggan melalui strategi pemasaran yang efektif. Dengan kata lain, pemasaran pendidikan bertujuan untuk 1. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang produk-produk lembaga pendidikan. 2. Meningkatkan minat dan ketertarikan masyarakat pada produk lembaga pendidikan. Lalu yang ketiga, membedakan produk lembaga pendidikan dengan lembaga pendidikan lain. Yang keempat, memberikan penilaian lebih pada masyarakat dengan produk yang ditawarkan. Lalu ada menstabilkan eksistensi dan kebermaknaan lembaga pendidikan di masyarakat. Lalu materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada manfaat. Manfaat dari pemasaran pendidikan. Yang pertama adalah meningkatkan kualitas pendidikan. Pemasaran pendidikan memungkinkan lembaga pendidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan cara memberikan informasi yang lebih baik tentang produk-produk pendidikan, meningkatkan minat dan ketertarikan masyarakat, serta membedakan produk lembaga pendidikan dengan yang lain. Yang kedua, meningkatkan kuantitas peserta didik. Pemasaran pendidikan juga membantu meningkatkan kuantitas peserta didik dengan cara menawarkan produk pendidikan yang lebih baik, menarik, dan memuaskan, serta meningkatkan citra baik lembaga pendidikan melalui strategi pemasaran yang efektif. Selanjutnya, yang ketiga adalah meningkatkan kepuasan pelanggan. Pemasaran pendidikan memungkinkan lembaga pendidikan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dengan cara memberikan penawaran mutu atas layanan intelektual yang diberikan kepada konsumen dan pembentukan watak pada objek pendidikan secara menyeluruh. Yang keempat adalah meningkatkan eksistensi lembaga pendidikan. Pemasaran pendidikan memungkinkan lembaga pendidikan untuk meningkatkan eksistensi dengan cara meningkatkan citra baik lembaga pendidikan melalui strategi pemasaran yang efektif dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Selanjutnya yang kelima adalah meningkatkan kualitas sumber daya. Pemasaran pendidikan membantu meningkatkan kualitas sumber daya dengan cara meningkatkan kemampuan administrator untuk memahami pemasaran pendidikan dan meningkatkan strategi pemasaran yang digunakan. Yang keenam adalah meningkatkan kualitas fasilitas. Pemasaran pendidikan membantu meningkatkan kualitas fasilitas dengan cara meningkatkan kemampuan administrator untuk memahami pemasaran pendidikan dan meningkatkan strategi pemasaran yang digunakan. Selanjutnya adalah strategi pemasaran pendidikan, antara lain yang pertama menggunakan platform media sosial untuk terhubung dengan audiens. Yang kedua, sertakan iklan digital dalam anggaran pemasaran. Yang ketiga, buat situs web ramah seluler dengan halaman arahan yang dioptimalkan. Yang keempat, dorong siswa untuk memberikan ulasan online. Yang kelima, buat konten video yang menarik. Keenam,
promosikan keamanan. Yang ketujuh, buat aplikasi pendidikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah kepuasan pelanggan pendidikan. Seseorang yang akan merasakan puas jika layanan akademik yang mereka rasakan melebihi dari ekspektasinya, baik itu harapan, pengalaman, ataupun tuntutan. Kepuasan pelanggan juga adalah istilah yang digunakan untuk mengekspresikan keadaan nyaman oleh pelanggan dengan kualitas suatu produk atau jasa. Faktor penentu dalam kepuasan pelanggan pendidikan adalah ekspektasi dari pelanggan itu sendiri yang sangat dipengaruhi oleh harapan dan pengalaman serta tuntutannya. Sedangkan ekspektasi setiap orang berbeda tergantung dari faktor demografi, geografi, pendidikan, Nah, jadi dengan demikian, secara sederhana, pelanggan pendidikan akan memiliki institusi pendidikan berdasarkan reputasi akademis institusi pendidikan, prospek pekerjaan masa depan, kualitas pengajaran, dan atmosfer kampus, sehingga brand institusi menjadi faktor kunci dan memiliki implikasi positif terhadap institusi tersebut. Selanjutnya, Philip Kotler mengemukakan bahwa marketing mix adalah himpunan variabel terkendali. Variabel yang dapat dikontrol dalam konteks ini merujuk pada 9P. 9P ini yaitu yang pertama itu ada planning atau proses perencanaan. Yang kedua ada people atau target market. Yang ketiga ada produk atau produk dan layanan. Yang keempat ada price atau harga. Yang kelima ada place atau tempat. Yang keenam ada promotion atau promosi. Yang ketujuh ada partners atau kemitraan. Yang kedelapan ada presentation atau presentasi. Dan yang terakhir ada passion atau perasaan. Lalu selanjutnya ada faktor pengaruh pola perilaku konsumen. Nah, kategori utama yang mempengaruhi perilaku pelanggan yaitu seperangkat faktor pribadi yang mencakup umur, tahapan daur hidup, pekerjaan, ekonomi, hidup, dan kepribadian. Sedangkan faktor psikologi mempengaruhi perilaku pelanggan yang dari 4 faktor psikologi utama yaitu adaptasi, pembelajaran, persepsi, kepercayaan, sikap. Baik, untuk selanjutnya ada kebutuhan pelanggan pendidikan tinggi. Kebutuhan merupakan sesuatu yang memaksa seseorang untuk bertindak dan perlu untuk dipenuhi, di mana kebutuhan tersebut merupakan persoalan yang timbal balik dari sumber internal atau motivasi yang beragam menurut situasi dan pendidikan. Lalu ada menurut Maslow, ada 5 tingkatan kebutuhan manusia secara hierarki, yaitu kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman, sosial, harga diri, dan aktualisasi diri. Seseorang akan terlebih dahulu memuaskan kebutuhannya yang paling mendasar, yaitu kebutuhan fisiologi. Kebutuhan yang lebih tinggi baru akan dipuaskan bila kebutuhan yang lebih rendah telah terpenuhi. Nah, seseorang membutuhkan pendidikan setelah kebutuhan fisiologinya terpuaskan, karena kebutuhan rasa aman dan harga diri terhadap kehidupan sosial dan masa depan. Apalagi dengan pendidikan tingkat tinggi, dana yang diinvestasikan tidak sedikit, sehingga perlu kajian yang lebih mendalam dari mulai pemilihan jurusan sampai dengan merek atau nama perguruan tinggi, di mana kajian yang dilakukan seseorang bersifat rasional dan emosional. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada tren digital marketing. Digital marketing memiliki beberapa karakteristik utama. Yang pertama, digital marketing memanfaatkan media digital dan online sebagai saluran pemasaran, seperti website, blog, media sosial, email, dan lainnya. Yang kedua, digital marketing merupakan proses perencanaan dan pelaksanaan konsep, ide, penetapan harga, promosi, dan distribusi secara digital. Yang ketiga,
digital marketing bertujuan untuk membangun dan memelihara hubungan yang saling menguntungkan antara konsumen dan produsen. Kemudian yang keempat, digital marketing tidak hanya mencakup iklan web dan media sosial, tetapi juga saluran digital lainnya seperti pesan teks dan multimedia. Yang kelima, digital marketing memiliki efek yang sangat berpengaruh meskipun tidak digembor-gemborkan secara langsung. Secara keseluruhan, digital marketing memanfaatkan perkembangan teknologi digital untuk melakukan aktivitas pemasaran yang lebih efektif, efisien, dan dapat menjangkau audiens secara lebih luas. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Dari seluruh materi tadi, kita menyimpulkan upaya strategi untuk mempromosikan konten pendidikan berkualitas dengan tujuan membantu kesuksesan peserta didik dan orang tua, serta memenuhi tujuan lembaga pendidikan melalui strategi pemasaran yang efektif. Pemasaran pendidikan berupaya memastikan keterlibatan dan keberhasilan pelanggan. Tujuan utamanya meliputi memberikan informasi kepada masyarakat, meningkatkan minat dan keterkaitan dengan produk pendidikan, membedakan produk, memberikan nilai tambah, serta menstabilkan eksistensi lembaga. Manfaat yang dihasilkan adalah peningkatan kualitas dan kuantitas peserta didik, kepuasan pelanggan, eksistensi lembaga, serta kualitas sumber daya dan fasilitas. Strategi pemasaran pendidikan melibatkan pemanfaatan media digital, konten multimedia, dan pendekatan marketing mix 9P. Digital marketing menjadi alat vital dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan mencapai keberhasilan lembaga serta pelanggannya. Next. Baik, terima kasih. Segitu pematerian dari kelompok kami. Bila ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan di bawah komentar. Bagi yang mau menambahkan dan ingin memberi tanggapannya juga dipersilakan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.